Selamat pagi Prof, selamat pagi dokter. Perkenalkan kami dari SGDB 3 akan mempresentasikan hasil studi proyek kami yang berjudul Peran Trombosit dalam Hemostasis. Berikut merupakan identitas lengkap anggota SGDB 3 yang berjumlah 13 orang. Baik, perkenalkan nama saya Jenny Sri Marista dengan 3 digit NIM terakhir 066. Latar belakang dari pembuatan stadium project ini yaitu karena trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah dan juga proses homeostasis. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menjaga kadar trombosit di dalam tubuh agar tetap normal. Berikut merupakan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat bagi pembaca serta penulis. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Chandra Wilasita Subaba Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya izin melanjutkan mengenai pengertian dan fungsi dari hemostasis. Hemostasis adalah proses pencegahan pendarahan dengan cara mengumpulkan dan menyimpan darah pada dinding pembuluh darah yang rusak. Baik, saya izin melanjutkan mengenai fungsi hemostasis. Ada beberapa sistem yang berperan dalam hemostasis, yaitu sistem pembuluh darah, trombosit, dan pembekuan darah. Peran sistem pembuluh darah adalah mencegah pendarahan meliputi vasokonstriksi, serta aktivasi dan koagulasi trombosit. Sistem trombosit berperan penting dalam pembentukan dan stabilisasi sumbat trombosit. Sistem koagulasi atau pembekuan darah adalah reaksi kimia yang melibatkan protein plasma yang disebut faktor pembekuan darah, fosfolipid, dan ion kalsium. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Made Ayu Krisna Isyana Murti dengan 3 digit NIM terakhir 068. Saat pembuluh darah mengalami pendarahan, terjadi pecahnya dinding pembuluh darah. Diperlukan adanya proses hemostasis untuk menjaga agar darah yang keluar tetap minim. Adapun proses hemostasis, yang pertama proses vasokonstriksi vaskuler. Pembuluh darah yang rusak akan mengalami vasokonstriksi. Proses ini mengakibatkan permukaan endotel saling melekat satu sama lain, sehingga mampu menutupi pembuluh darah yang telah rusak. Proses ini masih harus dilanjutkan karena belum mampu mencegah pengeluaran darah secara keseluruhan. Kenalkan, saya Iman Feragil Sasmi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Izin melanjutkan terkait dengan proses hemostasis yang kedua, yaitu proses pembentukan platelet plak atau hemostasis primer. Nah, proses ini akan mulai beberapa saat setelah terjadinya kerusakan endotel dan berlanjut dengan pembentukan plak trombosit dalam kurun waktu kurang lebih 5 menit. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah koagulasi darah atau yang disebut juga dengan hemostasis sekunder. Nah, pada proses ini terjadi banyak rangkaian enzimatik dengan melibatkan faktor koagulasi darah. Nah, faktor ini tuh dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur ekstrinsik dan juga jalur intrinsik yang nanti akan berujung pada hal yang sama, yaitu yang disebut dengan Kaman Petui. Untuk gambar lebih jelas terkait dengan proses hemostasis dapat dilihat dalam slide berikut. Baik, perkenalkan nama saya Gidi Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi platelet dan strukturnya. Platelet atau trombosit adalah komponen darah terkecil yang memiliki diameter kurang lebih 2 mikrometer. Platelet tidak memiliki inti dan memiliki umur rata-rata kurang lebih 7 hingga 10 hari. Pada darah manusia, densitas platelet teknis sebanyak 150.000 hingga 400.000 per mikroliter darah. Terdapat 3 granula utama dalam platelet atau trombosit yang penting dalam menjalankan fungsinya. Fungsi platelet. Platelet berfungsi dalam hal hemostasis dan juga pembentukan trombus. Dalam hal ini, platelet akan berikatan dengan reseptor pada faktor membran dan menempel pada lokasi cedera. Platelet juga akan saling menempel satu sama lain, sehingga dapat menghasilkan trombus. Selain itu, platelet juga berfungsi dalam hal pertumbuhan jaringan, peradangan, dan respon imun. Perkenalkan, nama saya Fatima Zara dengan 3 digit NIM terakhir 064. Di sini saya akan menjelaskan adesi platelet pada endotelium cedera. Adesi platelet termasuk dalam tahapan dari hemostasis primer. Adesi trombosit merupakan perlekatan antara trombosit dengan jaringan endotel serta jaringan yang mengalami cedera, sehingga membuat luka tertutup. Proses perlekatan trombosit diperantarai oleh faktor von Willebrand 12 yang terdapat di dalam plasma. Proses adesi menyebabkan fosforilasi protein dan mobilisasi kalsium internal, sehingga pada tahapan ini trombosit akan berubah bentuk sangat jauh dari sifat-sifat aslinya yang membentuk tonjolan-tonjolan yang akan membuat perlekatannya semakin kuat.
Perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agregasi platelet atau yang dikenal dengan agregasi trombosit merupakan suatu tahapan yang menyebabkan organel trombosit melepaskan simpanan molekul kimianya keluar. Salah satunya adalah enzim trombokinase. Agregasi ini melibatkan adesi trombosit ke trombosit lainnya dan diperlukan untuk hemostasis yang efektif setelah adesi awal trombosit ke lokus cedera. Nah, setelah adesi, trombosit diaktifkan oleh sejumlah agonis seperti ADP dan kolagen yang terdapat di lokasi cedera pembuluh darah. Adapun molekul adesi utama yang terlibat dalam agregasi trombosit ini adalah protein membran juga kompleks GP2B atau 3A yang merupakan inhibitor agregasi platelet yang sangat poten dan bekerja cepat. Perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agregasi platelet atau yang dikenal dengan agregasi trombosit merupakan suatu tahapan yang menyebabkan organel trombosit melepaskan simpanan molekul kimianya keluar. Salah satunya adalah enzim trombokinase. Agregasi ini melibatkan adesi trombosit ke trombosit lainnya dan diperlukan untuk hemostasis yang efektif setelah adesi awal trombosit ke lokus cedera. Nah, setelah adesi, trombosit diaktifkan. Perkenalkan, saya Citra dengan 3 digit NIM terakhir 072 akan melanjutkan penjelasan mengenai tahap agregasi trombosit. Pada tahap agregasi ini, terjadi proses pembentukan sumbat trombosit yang melibatkan fibrinogen dan von Willebrand factor. Proses pembentukan agregasi trombosit awal bersifat sementara pada tempat luka. Trombosit akan mengikat kolagen pada tempat luka dan diaktifkan oleh trombin yang terbentuk dalam kaskade koagulasi. Trombosit akan berubah bentuk, kemudian melakukan proses agregasi dengan adanya fibrinogen untuk membentuk sumbat hemostatik ataupun trombus. Untuk melakukan pemeriksaan agregasi trombosit, dapat melakukan metode light transmission agregometry yang merupakan gold standar dalam pemeriksaan tersebut. Trombositopenia adalah penyakit pada darah yang disebabkan oleh kekurangan trombosit. Jumlah trombosit normal pada orang dewasa adalah 150.000 hingga 450.000. Jadi jika kurang dari 150.000 jumlah trombosit pada orang dewasa, maka mengindikasikan orang tersebut terkena trombositopenia. Adapun gejalanya yakni pendarahan yang tidak kunjung sembuh, PTC, purpura, serta gusi yang berdarah. Tanda-tanda ini disebabkan karena kurangnya trombosit yang sehingga tidak mampu menghalau darah yang keluar. Perkenalkan, saya Nima Demanika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Saya izin untuk menjelaskan gangguan lain pada proses hemostasis, yakni hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit yang menyebabkan darah sukar membeku saat terjadi luka akibat adanya kelainan yang bersifat genetik. Terdapat 3 jenis hemofilia. Yang pertama, hemofilia A terjadi akibat adanya mutasi faktor 7 yang menyebabkan defisiensi faktor 8. Berikutnya, hemofilia B merupakan kondisi defisiensi faktor 9 yang diperlukan dalam proses pembentukan fibrin. Dan yang terakhir, hemofilia C yang terjadi akibat kurangnya faktor pembekuan yang ke-11. Saya Regina Floren dengan 3 digit terakhir 056. Izin untuk melanjutkan, terdapat beberapa gangguan koagulasi lain pada platelet. Sindrom Bernard-Schauer merupakan kelainan bawaan yang ditandai dengan ukuran sel trombosit tidak normal dan waktu pendarahan yang berlebihan, sehingga tidak dapat melakukan proses pembekuan darah yang normal. Ada yang mutasi pada gen ini yang menyebabkan berkurangnya aktivasi trombosit. Disseminated intravascular coagulation yang merupakan kelainan pembekuan darah yang terjadi karena adanya aktivasi jalur koagulasi sistemik yang menyebabkan peningkatan aktivasi platelet. Pada sel imun, trombosit merespon dengan melepaskan kemokin, sitokin, VPV. Nah, dysregulasi inilah yang menyebabkan menghambat proses hemostasis. Thrombasthenia Glanzmann adalah kelainan pendarahan bawaan yang disebabkan karena defisiensi integrin glikoprotein 2B dan 3A. Integrin ini adalah reseptor fibrinogen trombosit dan memiliki peran penting dalam agregasi trombosit serta hemostasis. Manifestasi pendarahan pada penyakit ini dapat berupa purpura, epitaksis, dan pendarahan gusi. Nah, di bawah ini merupakan platelet pada penderita Thrombasthenia Glanzmann. Peran trombosit dalam hemostasis terjadi ketika adesi dan aktivasi trombosit menyebabkan terjadinya agregasi trombosit serta munculnya permukaan prokoagulan yang akan mendorong pembentukan sumbat hemostatik yang kaya fibrin di lokasi cedera. Trombosit akan mengikat kolagen pada tempat luka pembuluh darah dan diaktifkan oleh trombin yang terbentuk dalam kaskade peristiwa koagulasi pada tempat yang sama. Trombosit dapat pula berikatan dengan ADP yang dilepaskan trombosit aktif lainnya.
Pada tahap akhir terjadinya proses pembentukan sumbat trombosit yang melibatkan fibrinogen dan von Willebrand faktor yang disebut agregasi trombosit. Baik, sekian presentasi dari SGDB 3. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, saya ucapkan terima kasih.